Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Pembahasan terdahulu kita sudah masuk kepada beriman kepada Rasul. Daripada pembahasan rukun iman, beriman kepada Rasul, kita sudah sampaikan data pribadi atau siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profilnya sudah kita sampaikan. Sekarang kita berlanjut, apa konsekuensinya kita beriman kepada Rasul. Konsekuensi beriman kepada Rasul itu dirumuskan oleh para ulama, ada 4 konsekuensi. Pertama, tuti'uhu fima amar. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara'. Kita bahas yang pertama dulu, tuti'uhu fima amar. Mentaati semua yang beliau perintahkan. Banyak sekali perintah yang kita terima dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena keterbatasan waktu, kita sampaikan yang berkaitan dengan bulan ini, bulan Dzulhijjah. Di antara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Malah beliau mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau kita beribadah di dalamnya itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kecuali kalau dia berangkat membawa dirinya, membawa hartanya, lalu dia pulang tinggal nama. Itu yang bisa mengalahkan beribadah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan semuanya seperti puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya minimal pada hari ini kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, atau disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Dalam hadis Amr bin Shu'aib, dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ini ibadah yang sangat fantastis, yang sangat rugi kalau kita tinggalkan berpuasa pada hari ini, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah bagi kita yang sudah niat puasa, menghentikan makan dan minum dari fajar tadi, alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Lalu bagaimana yang kita yang tidak puasa pada hari ini? Mungkin karena tidak tahu, mungkin karena sakit, mungkin karena kurang sehat, mungkin karena safar dan lain sebagainya. Jangan berkecil hati. Masih ada ternyata disampaikan oleh Rasul, benar kata orang, tidak satu jalan ke Makkah, banyak jalan ke Jeddah. Kita memperbanyak zikir. Kita memperbanyak zikir pada tanggal 9 Dzulhijjah ini. Hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dikatakan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa paling utama adalah doa pada hari Arafah. Karena ini adalah waktu mustajabah. 9 Zulhijjah ini waktu mustajabah. Pinta buliah kandak balaku. Sangat dimungkinkan. Mungkin 99% doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan doa dan zikir yang kubaca dan dibaca oleh Nabi dan Rasul yang lainnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain pada Allah. Wahdahu la syarikalah, wahdah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan, walahul hamdu, miliknya lah pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Bacalah ini sebanyak-banyaknya dan tidak usah dihitung. Ya, mungkin sebelumnya kita belum pernah baca ini sebelum zuhur tadi. Nah, dari zuhur sampai maghrib nanti usahakanlah memperbanyak membaca zikir ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, oleh Ahmad, ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada redaksi tambahan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan, walahul hamdu, miliknya lah pujian, biyadihil khairi, dan di tangannya lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini amalan-amalan yang beliau perintahkan kepada kita, yang seyogianya kita mengamalkannya kalau memang kita beriman kepada Rasul. Selesai Arafah 9 Zulhijjah, maka besok akan kita masuk kepada Yaumun Nahar, hari yang ke-10. Itu adalah kita melaksanakan sholat Id, hari raya Idul Adha, yang caranya sama dengan Idul Fitri kemarin. Setelah itu kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, menyembelih sapi ataupun menyembelih kambing. Ini tentu bagi yang mampu dalam artian dia punya harta lebih daripada kecukupan dan dia tidak sedang berhutang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan ibadah kurban ini kepada kita. Apa kata beliau? Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kecukupan untuk berkurban, dia punya harta lebih, sementara dia tidak sedang berhutang, maka lalu dia tidak menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah dia itu mendekati tempat solat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya hasan sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini menunjukkan perintah beliau yang tidak main-main, berbeda dengan zikir tadi yang tidak ada ancamannya, yang hanya bersifat anjuran, hanya bersifat sunnat, ya, tidak ada ancaman beliau bagi kita meninggalkan zikir tadi. Tapi kurban ini, perintah ini dititik beratkan kepada kita, sehingga beliau mengatakan dalam ujung hadis, kalau tidak berkurban
maka tidak usah saja mendekati tempat solat kami. Demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam rangka beriman kepada Rasul, mari kita laksanakan perintah-perintah yang telah kita terima, yang telah beliau sampaikan ya kepada kita, seperti mengisi bulan Zulhijjah ini 10 hari pertama dengan berbagai macam ibadah. Berbagai macam ibadah itu bukan hanya berpuasa, bukan hanya berzikir, tapi juga bersedekah, berinfak ya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Saudara-saudara, masih dalam bulan Zulhijjah ini, di samping kita telah memotong hewan kurban, yang tidak kalah pentingnya adalah kita memotong sifat haiwaniyah yang ada pada diri kita. Dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179, Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ada 3 karakter daripada haiwan yang jangan kita tiru. Allah katakan, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Akan kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia, yang punya 3 karakter hewan. 1, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami syariat dengan baik. Tidak lapang dadanya untuk menerima syariat Allah. Yang kedua, walakum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak bisa memandang dengan baik, memandang ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah. Betapa musibah sudah datang silih berganti, tapi tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, malah sebaliknya dia semakin jauh daripada Allah. Yang ketiga, walahum adanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telinganya tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ayat ditutup oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Itulah mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, orang yang tidak menggunakan 3 potensi ini, ya, kita tentu pernah ke Ragunan, tentu pernah ke taman safari. Di situ adalah kebun binatang. Sebinatang-binatangnya binatang, ya, kita lihat di situ tidak ada kita temukan kawin sejenis. Dia pasti kawin dengan lawan jenisnya. Tapi sekarang ada manusia yang kawin sejenis. Itulah LGBT, karakter mentalitas haiwan yang tidak mempergunakan 3 potensi yang disebutkan oleh Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179 tadi. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, seiring dengan kita memotong hewan nanti, kita sekaligus memotong karakter mentalitas haiwan yang mungkin bersemi di dalam diri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim,